Ada kembali di kabar utama, pemirsa, sopir truk menentang aturan pembatasan dan pelarangan angkutan overdimensi overload atau odol di sejumlah daerah. Selain menggelar panggung orasi, para sopir memblokade ruas jalan tol sebagai bentuk penolakan. Arah Jakarta, arah Bandung, ditutup total. Para sopir yang tergabung dalam komunitas angkutan sayur dari Lembang, Cimahi, dan Kabupaten Bandung menolak penerapan aturan soal overdimensi overload atau odol. Mereka menggelar aksi tutup jalan tol Purbalunyi di ruas Paster kilometer 126 pada Selasa 22 Februari 2022. Akibatnya jalur tol di Cikampek Purwakarta pada Larang lumpuh total. Tidak hanya di Jawa Barat, aksi protes aturan odol juga dilakukan di jalur Pantura Batang, Jawa Tengah. Aksi blokade jalan berpusat di timur Terminal Banyu Putih dengan menutup jalur Pantura. Salah seorang sopir truk mengaku hanya menjalankan perintah pengusaha dan pemilik kendaraan untuk menambah dimensi agar bisa menampung lebih banyak muatan demi memenuhi permintaan pelanggan. Aspirasinya sih hitung-hitungannya sama, Mas, ya. Hampir sama semuanya, mungkin dari permasalahan kita di jalan, terus yang jadi korban hanya kita yang jadi sopir saja. Nah, makanya kami tetap minta setidaknya harus ada mediasi dengan pengusaha juga seperti itu. Protes aturan overdimensi dan overload juga digelar ratusan pengemudi truk se-Jawa Timur. 150 pengemudi truk konvoi menuju kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur untuk menyampaikan aspirasi mereka. Meskipun gelombang penolakan aturan odol terus terjadi, Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi menginstruksikan operasi odol tetap digelar guna memastikan kendaraan pengangkut barang tidak melebihi kapasitas. Kakor Lantas memastikan bahwa aturan hukum lalu lintas harus dipatuhi. Kita menghadapi overload dan overdimensi ini juga ternyata berhadapan dengan tindak pidana yang lain. Ya, seperti pemalsuan surat-surat. Jadi nanti ke depan tentunya hasil setiap operasi akan kita datakan, nanti mana yang ditindaklanjuti oleh masing-masing lembaga, termasuk pemalsuan surat yang tadi kita sampaikan. Ya, saya juga meminta kepada jajaran untuk mendatakan betul ya, di 3 titik ini kalau memang ternyata modusnya sama, ya, jadi bisa dipastikan bahwa ancaman terhadap kerusakan jalan dan kendaraan termasuk kecelakaan masih sangat terbuka lebar di depan kita. Jadi kami bukan mau menghambat para pengusaha dan lain sebagainya, tapi kita memastikan ekonomi bisa berjalan dengan baik, hukum lalu lintas bisa ditegakkan. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menegaskan pihaknya memandang perlu penindakan aturan odol diperketat agar risiko keselamatan bisa ditekan. Sebagaimana di dalam Undang-Undang 22, ancaman hukuman untuk overloading itu maksimal 500.000. Tapi kalau kemudian vonisnya mungkin rendah, ya tidak membuat efek jera. Itu akhirnya mungkin pelaku itu mengulang aja, paling cuma denda 150.000 atau cuma 200.000 gitu kan. Mereka akhirnya mengulang terus kejadian itu. Nah, kemudian inilah yang disampaikan Pak Menteri Perhubungan dari mulai tahun 2017 memperjuangkan untuk bagaimana kita akan mengembalikan kepada marwahnya. Karena ini bukan satu kebijakan baru, regulasi sudah lengkap sekali. Regulasi lengkap bahwa undang-undang sudah mengatur demikian. Sementara itu pengamat transportasi Azaz Tigor menilai truk dengan kelebihan muatan dan dimensi lebih dengan alasan untuk menutupi biaya operasional tidak tepat karena membahayakan. Dilakukan oleh para pengusaha angkutan barang truk supaya bisa mengangkut barang lebih besar, lebih banyak. Alasan mereka adalah untuk menutupi biaya operasional pengangkutan barang tersebut lewat jalan darat. Sehingga mereka terpaksa merubah angkutan truknya menjadi truk odol atau overdimensi overloading. Ya, yang speknya sudah berubah. Nah, alasan ini bisa diterima, tapi membahayakan. Kenapa membahayakan? Karena kondisi truk sudah tidak sebagaimana mestinya sesuai aturan atau spek yang dikeluarkan oleh pabrikannya. Sanksi tilang hingga kini dianggap belum membuat jera para pemilik kendaraan maupun barang
ataupun pengusaha jasa logistik. Pasalnya, mereka yang ketahuan odol hanya membayar denda Rp150.000 saja. Untuk menambah jera, Kemenhub menyiapkan sanksi lebih tegas dalam bentuk transfer muatan hingga tidak diizinkan meneruskan perjalanan. Tim TV One mengabarkan.